Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you? Untuk hari ini kita pembelajaran masih di tema kuliah ya. Kita sudah ke segmen 2, pembelajaran ketiga. Nah, sekarang kalian perhatikan di sekitar kalian banyak sekali benda-benda yang menggunakan energi listrik. Salah satunya apa? Betul, TV, ya, televisi, komputer, handphone termasuk tidak? Ya, termasuk karena menggunakan energi listrik pada saat untuk mengecas. Ya, banyak sekali benda-benda di sekitar kita, AC juga termasuk ya kan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di halaman 69. Nah, 69 ini coba lihat tuh, ini mainan listrik, ini Padlun, ini Pais, ini Akil, ini Brian, ini Depa nih, wah lagi pada main apaan nih ya contoh gitu kan ya. Nah, amatilah gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Nah, menurut kalian ini baik tidak sih bermain seperti ini di dekat dengan gardu listrik, ini air, ini listrik, baik tidak ya? Tuliskan pendapat kalian di sini, ya kan? Di halaman 70, ya kan? Di halaman 70 ya. Pendapat kalian tentang gambar tadi ini seperti apa? Oke. Nah, terus perhatikan juga di halaman 70. Halaman 70. Nah, di sini ingat listrik dan air itu sangat berbahaya ya. Tegangannya semakin tinggi ya gitu. Nah, di sini lihat. Ini rumahnya Mr. Rodo contoh, misalkan ya, contohnya Mr. Rodo. Nah, di dalam rumah ini ada kamar tidur, ada dapur ya kan, ada ruang keluarga, ada kebun, ada kamar mandi. Nah, coba perhatikan baik-baiknya. Di sini yang menggunakan alat-alat listrik itu apa saja? Kalian sebutkan. Kan di sini disukai perhatikan dengan bukunya. Tuliskan juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut ya kan. Tuliskan barang-barang yang menggunakan listrik. Tuliskan barang-barang yang menggunakan listrik dan bagaimana cara menggunakan barangnya. Contoh, misalkan di sini nggak ada di sini ya, misalkan lampu lah, ya, lampu. Bagaimana cara menyalakan lampu? Apakah kita contoh kayak gini, saklarnya kita nyalakan atau bagaimana gitu ya? Nah, itu bagaimana cara menggunakannya, ya kan? Nah, lalu di halaman 71. Nah, di sini kalian ini ada teks ya, ada naskah tentang bagaimana cara untuk menghindari bahaya ya gitu kan. Petunjuk untuk menghindari bahayanya listrik. Nah, kalian buat di sini dengan kata-kata kalian sendiri ya. Di nomor 71, halaman 71 di sini kalian buat petunjuk cara menghindari bahayanya listrik dengan bahasa kalian, bebas ya kan. Dengan bahasa kalian, petunjuk cara menghindari listrik, misalkan hindari pada saat tangan basah untuk memegang colokan ataupun pada saat menyalakan lampu jangan basah gitu. Contoh kayak gitu. Bebas terserah kalian ya. Pokoknya petunjuk untuk menghindari bahaya listrik ya. Nah, oke, untuk tematik itu saja ya. Nah, sekarang kita ke match ya. Untuk match kita masih memakai buku tema ini, buku paket ini ya. Kita sekarang di pembulatan ya kan, pembulatan bilangan di halaman 29. Nih contoh ya, pembulatan bilangan. Nah, ada 2,4 dan ada 7,9. Jika digunakan 2,4, ini nilai 4-nya ya. Nilai 4-nya di bawah 5. Maka nilai 4 ini ya kan, 2,4 nilai 4 nya itu nilainya di bawah 5, maka nilai di belajar akan tetap menjadi 2 ya kan. Nih, nah kalau ini 7,9, nah nilai 9 nya di atas 5, maka dibulatkan
menjadi 8 ya. Contoh perhatikan yang kedua 7,9. Nah ini nilai 9 itu di atas 5. Kalau misalkan nilainya yang di belakang koma di atas 5, maka dibulatkan ininya ditambahkan 1 ke sini. Ini kan 7,9 menjadi 8. Kalau nilainya di bawah 5, maka dibulatkannya akan tetap menjadi nilai yang di depan, tidak ditambahkan. Contoh lagi misalkan 1,6. Nah ini di atas 5 apa di bawah 5? Di atas 5 ya, berarti menjadi maka 1 ke sini menjadi 2. Kalau misalkan 8,3 ini di bawah 5 apa di atas 5? Ini di bawah 5, maka tetap nilainya adalah 8 ya. Atau misalnya seperti ini 4,5. Nah ini di atas 5 apa di bawah 5? Minimal pas dengan 5, maka bisa dibulatkan menjadi 5. Tambahkan ini minimal 5. Kalau di bawah 5 tidak bisa dibulatkan, ditambahkan, maka nilai akan tetap kalau di bawah 5. Kalau minimal 5 ke atas itu bisa dibulatkan, ditambahkan nilainya 1, misalkan 5,5. Ini karena minimal 5 bisa dibulatkan menjadi 6. Tapi kalau 5,4 ini tidak bisa, maka tetap nilainya 5. Ya, paham ya untuk perkoma-komaan. Nah, selanjutnya untuk yang di halaman 30 dan 31. Coba perhatikan contoh ini bulatan puluhan terdekat. Bulatkan bilangan 54 dan 79. 54 dan 79. Ya, 54 dan 79. Nah, baca. Pembulatan 54 ke puluhan terdekat. Angka pada tempat satuan adalah 4, lebih kecil dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah. Nah, ini 54 bisa Roro bilang tadi. Kalau di bawahnya 5, ini kan masih di bawah 5, maka dibulatkan puluhan terdekat menjadi 50 ya. Menjadi 54 dibulatkan terdekat menjadi 50 ya. Kalau misalkan yang 79 ini di atas 5 ya kan, ini di atas 5, maka terdekatnya menjadi ditambahkan 1, 80 ya. Nah kalau misalkan begini 68, maka dibulatkan ini di atas 5 menjadi 70. Kalau 64 ini di bawah 5, maka tetap menjadi 60 ya kan. Nah sekarang yang di halaman 31 ini ratusan ya kan, ini ratusan. Perhatikan di contoh 1.9 355 dan 231. Nah yang 335 pembulatan bilangan 395 terdekat angka pada tempat puluhan adalah 5, dibulatkan ke atas ya kan. Nah jadi 355 dibulatkan ratusan terdekat menjadi 400. Ininya lihat, ininya masih minimal 5 kan, maka 355 dibulatkan menjadi 400. Kalau 231, nah ini 1, ini masih di bawah 5 ya kan, masih di bawah 5 ininya, maka dibulatkan menjadi 200 gitu kan. Paham ya? Nah begini juga yang ini sama, kita lihat ya gitu kan. Atau misalkan kita lihatnya ke sini nih ya, ke angka yang keduanya. Ini angka keduanya, jangan angka ketiganya, sorry. Angka keduanya, ya kan. Kalau 355 angka keduanya masih di bawah 5 atau di atas 5 itu bisa dibulatkan. Nah, ini yang 335 kan ini angka keduanya 5, minimal 5, maka dibulatkan menjadi 400. Nah, kalau ini 3 masih di bawah 5 maka 200. Lihat di angka kedua ya. Nah, yang 1.20, contoh yang 1.20 yang 1749 ya kan. Nah lihat di angka 7, lihat di angka 7-nya, di angka 7-nya. Nah di angka 7-nya ini angka keduanya itu sudah di atas 5 ya, maka dibulatkan. Kalau 1749 itu ribuan yang terdekat berapa? Iya benar 2000. Oke, kalau misalkan lihat angka keduanya di bawah 5, maka dibulatkan tetap menjadi 1000 ya. Nah sekarang coba kalian perhatikan di soal latihan untuk match.
ya. Bulatkan bilangan berikut ke satuan terdekat. Ini kesatuan terdekat berarti yang begini ya, satuan terdekat. Ya kan? Nah, contoh deh Mr. Dodo yang A. Contoh yang A. 2,4. Nah, ini tentunya masih di bawah 5, maka satuan terdekat menjadi 2. Oke, paham? Nah, kalau ini bulatkan bilangan berikut ke bulahan terdekat ya. Ini kan contoh yang nomor 2, ini nomor 1 ya. Contoh nomor 2. 52. Lihat di angka 2-nya. Di bawah 5 pada 5. Ya, di bawah 5 maka dibulatkan menjadi 50. Kalau misalkan 55 berarti di atas ini di atas 5 atau minimal 5 menjadi 60. Paham ya? Kalian kerjakan 1 dan 2 saja dulu. 1 dan 2. Oke, itu saja. Kalau ada yang kalian belum mengerti bisa langsung japri ke Mr. Dodo. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.